Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul tentang ikhtisar kontribusi mikrososiologi utama di bidang sosiologi komunikasi. Komunikasi sebagai fenomena dasar dan ada di mana-mana bagi masyarakat, yang merupakan minat peneliti di hampir setiap bidang ilmu sosial dan terutama ada di studi sosiologi. Kata kunci yang akan saya jelaskan dalam jurnal tersebut yaitu ada aksi sosial, aksi komunikatif, lalu ada interaksionalisme simbolik, lalu ada fenomenologi, dan yang terakhir ada etnometodologi. Sosiologi modern menganalisis komunikasi sebagai sesuatu yang komunikatif dan mengikat secara elemen dan masyarakat yang dilihat sebagai struktur individu yang terorganisir. Dalam membentuk konsep tersebut, Max Weber mengusulkan bahwa tindakan sosial harus menjadi subjek peneliti sosiologis dan bahwa unsur-unsur pembentukan kehidupan sosial, termasuk komunikasi, harus dilihat sebagai bentuk aksi sosial. Menurut Weber, pada tahun 1978, aksi sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial yang mempertimbangkan anggota masyarakat lainnya dan diarahkan kepada mereka. Aksi sosial juga melibatkan peristiwa di masa lalu dan juga memproyeksikan ke peristiwa dan perilaku masa depan yang diharapkan dan diinginkan oleh si aktor sosial tersebut. Jadi maksudnya ini perilaku dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu akan dijadikan evaluasi oleh aktor sosial untuk masa sekarang dan masa depannya. Setiap komunikasi merupakan tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak sama dengan komunikasi. Kenapa? Karena setiap komunikasi itu pasti melibatkan orang lain yang menjadikan tindakan sosial. Tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu dengan komunikasi karena bisa terjadi begitu saja. Semua teori ini mendorong munculnya perspektif baru tentang komunikasi yang dipandang sebagai tindakan sosial. Dan secara singkat, mempertimbangkan perspektif dari mana individu teori sosiologi menganalisis komunikasi dan implikasinya bagi teori komunikasi yang akan berhubungan dengan tindakan bersama. Sekarang kita masuk ke tindakan bersama. Oke. Komunikasi tindakan sosial juga dapat dianalisis sebagai seperangkat tindakan sosial seperti berbicara dan mendengarkan. Jadi contohnya ini seperti komunikator dengan komunikan. Ketika komunikator berbicara, dia juga mendengarkan apa yang dia bicarakan. Dan komunikan juga mendengarkan apa yang komunikator jelaskan dan juga menjawab apa yang akan dia sampaikan. Jadi mereka saling berhubungan. Lalu di sini ada teori tindak tutur yang dijelaskan oleh Austin, yaitu aksi sosial juga tidak hanya sekedar berbahasa atau sekedar kalimat, tapi juga berhubungan dengan tindakan sosial. Lalu ada teori tindak tutur yang dikembangkan oleh Austin, yaitu ketika berbahasa, orang tidak sekedar memproduksi kalimat, tetapi juga melakukan suatu tindakan, dan tindakan itu disebut sebagai tindak tutur. Nah, dalam teori tindak tutur ini terdapat dua dimensi. Yang pertama ada lokatif, yang kedua ada dislokatif. Lokatif ini yaitu pengungkapan yang bertujuan pada pernyataan kebenaran. Nah, kalau dislokatif ini lebih ke pengungkapan yang bertujuan untuk persyaratan tindakan. Contohnya seperti seseorang meminta tolong atau menanyakan keberadaan kunci ada di mana. Itu masuk ke contoh lokatif. Nah, ketika si komunikan atau orang yang dimintain tolong ini mencari keberadaan kunci dan menemukannya, ini dinamakan dislokatif. Analisis aksi sosial sebagai aksi bersama melibatkan interaksi beberapa aktor sosial dalam konteks sosial. Interaksi sosial melalui komunikasi juga melibatkan koordinasi tindakan sosial. Nah, kalau tindakan sosial itu kan dia ini makna yang dilampirkan untuk mendefinisikan situasi di mana ia sedang beroperasi. Kalau si interaksi ini, dia ini lebih ditempatkan pada hubungan yang diperlukan untuk didirikannya pada dua aktor ketika bertindak secara bersamaan. Jadi untuk menangani satu sama lain. Lalu di sini ada teori Met yang menjelaskan aksi dan interaksi itu
semacam simbiosis atau bersatu dengan yang lainnya, jadi saling memanfaatkan. Nah, oleh karena itu, tindakan sosial itu sendiri adalah semacam kerjasama antara aksi sosial dan di mana setiap orang masuk dengan kecenderungan dan kapasitas yang mengambil alih tanggung jawab untuk pencapaian tujuan tertentu. Contohnya itu seperti penjelasan saya yang sebelumnya, ketika si komunikator bertanya keberadaan kunci di mana, lalu si komunikan ini mencari keberadaan kuncinya itu dan menemukannya dan memberikannya kepada si komunikator, itu dinamakan tindakan yang dilakukan oleh si komunikan dan terjadilah interaksi di antara mereka, seperti itu. Dalam upaya untuk mengobjektifikasi pengetahuan yang diinternalisasi oleh aktor sosial, fenomenologi ini telah membangun beberapa konsep sebagai persyaratan untuk komunikasi yang mengatasi isolasi pengalaman sadar individu. Lalu di sini ada tipifikasi, yaitu proses mengandalkan pengetahuan umum sebagai cara membangun gagasan tentang orang dan dunia sosial. Nah, contohnya ini seperti ketika anak-anak sedang belajar di sekolah. Ketika anak-anak sedang belajar, mereka diberitahu untuk mengetahui suara dari objek tertentu. Misalnya, suara kucing yang bunyinya seperti ini sudah dipastikan bahwa bunyi seperti itu adalah objeknya itu kucing. Jadi anak-anak ini tuh ditanamkan untuk mengetahui suara dari objek-objek tertentu, seperti itu. Menurut Kuchroger pada tahun 2003, tipifikasi adalah sebuah proses yang meliputi pengalaman yang kita miliki dengan jenis objek tertentu, yaitu kayak karakter aplikatif. Pengalaman menyiratnya itu kesadaran akan pengalaman dengan objek yang diberikan. Lalu ada objek memiliki fitur berulang tertentu, atau aktor sosialnya ini mengekstrakan ciri-ciri benda dan mengasosiasikannya dengan nama. Contohnya itu seperti ini pensil nih, dia ini terbuat dari kayu, lalu kegunaannya untuk menulis. Nah, semua orang tuh pasti udah tahu kalau misalnya terbuat dari kayu dan dia bisa untuk menulis, itu pasti namanya itu, bendanya itu namanya pensil. Nah, yang terakhir di sini ada the typification, yaitu tidak hanya mengacu pada proses penandaan saja, tetapi juga dari objek dan juga hasil dari prosesnya ini yang tercermin dalam penggunaan nama dari aktor sosial. Lalu pada pendekatan fenomenologis ini terdapat intersubjektivisme yang merupakan sebuah simbol yang ada pada komunikasi bertujuan untuk dapat mudah dipahami. Nah, tujuan besarnya ini untuk apa sih? Yaitu untuk menghubungkan pengetahuan, makna, pemahaman tentang masa lalu, situasi saat ini, dan harapan masa depan yang memberi ruang bagi aktor sosial untuk memiliki perspektif subjektif dalam mengamati hal-hal di dunia sosial yang umum. Berfokus pada analisis mikrososiologis komunikasi, bahwa teori tindakan komunikasi menurut Habermas yaitu menyelidiki tingkat makroanalisis yang juga diterapkan pada komunikasi. Dan Habermas juga menggunakan teori tindakan komunikasi ini sebagai platform untuk kritik kapitalisme melalui kritik terhadap tindakan instrumental yang menurut Weber merupakan dasar bagi perkembangan formasi sosio-historis kapitalis. Jadi, teori tindakan komunikasi menurut Habermas ini yaitu komunikasi yang bertumpu pada tatanan sosial yang pada akhirnya tergantung pada aktor sosial yang berhubungan dengan intersubjektif atau simbol yang dapat dipahami untuk berkomunikasi. Jadi menurut Habermas, tatanan sosial adalah hubungan antara pikiran dan pengetahuan. Lalu menurut Heath tahun 2003, meskipun usahanya untuk merasionalisasi tindakan sosial menjadi sasaran kritik keras, ia tetap memberikan kontribusi serius untuk memahami tindakan komunikatif. Lalu di sini ada ahli etnometodologi yang mengacu pada komunikasi tindakan praktis. Nah, tindakan praktis ini adalah tindakan
yang bersifat sosial, aktor yang mengambil dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan makna yang mereka berikan kepada mereka. Tatanan ini antara lain menyiratkan kumpulan orang, kekuatan dalam interaksi antara aktor sosial dan berlaku dalam pembentukan pengetahuan, serta kondisi di mana pemahaman antara aktor dan sosial tercapai. Kemudian komunikasi juga dapat dikatakan tidak hanya membangun, tetapi juga dapat membuat aturan-aturan tatanan sosial. Nah, komunikasi adalah bentuk di mana aturan-aturan kehidupan sehari-harinya ini ada. Kenapa? Karena komunikasi ini akan selalu berubah dari masa ke masanya, seperti kosakata bahasanya, contoh bahasanya, dan cara berkomunikasinya. Analisis percakapan dapat dibedakan menjadi formal dan informal bahasa. Sementara percakapan informal ini karena dia ini tidak terstruktur dan terkoordinasi, jadi efeknya ini lebih dekat dengan interaksi antara aktor sosial. Kesimpulannya dari isi jurnal di atas, yaitu perjalanan singkat ini melalui kerumitan masalah dalam situasi interaksi, peran kegiatan bahasa, ataupun hubungan antara tindakan konteks dan konteks sosial harus sering merelatifkan beberapa hal yang biasa disebut tentang komunikasi. Dari penjelasan di atas pun dijelaskan mengarah kepada pengalaman tertentu yang pada akhirnya pilihan ini menoreh kepada sosiologis penelitian dalam tradisi sosiologi. Menurut Max Weber, itu tidak berpengaruh pada kemunduran penelitian sosiologi tentang fenomena mikrososiologi. Ini semua adalah suatu tantangan bagi masa depan untuk kedisiplinan yang pada akhirnya merupakan kondisi yang harus diajukan oleh teori-teori komunikasi untuk mengkonseptualisasikan efektif hubungan antara tindakan, wacana, dan komunikasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau kurangnya pengucapan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.